Pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong menilai lini depan timnya masih bermasalah meski memetik kemenangan atas timnas Filipina pada pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni 2024. Ia mengaku akan mengevaluasi performa lini serangnya. Tim nasional Indonesia telah mencetak sejarah baru untuk pertama kali menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 6 dari 8 tiket langsung ke Piala Dunia 2026 tersedia di putaran ketiga. Sembari menjaga mimpi untuk menyaksikan Indonesia menembus Piala Dunia, ada baiknya memahami terlebih dahulu potensi peta persaingan di putaran ketiga. Satu hal yang pasti, skuad Garuda akan bersaing dengan tim-tim terbaik Asia demi tampil di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada 2 tahun lagi. Perjalanan Indonesia untuk tampil di pesta akbar sepak bola dunia pun semakin dekat dan semakin berat. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akan bergabung dengan 17 tim kuat lainnya untuk memperebutkan tiket langsung ke Amerika Serikat. Pada putaran ketiga ini, 18 tim akan dibagi menjadi 3 grup dengan sistem kompetisi penuh. 2 tim teratas di klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika Indonesia berada di peringkat ketiga dan keempat pada putaran ketiga, maka harus berjuang lewat putaran keempat. Di sini, tim akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing 3 tim. Laga dimainkan di tempat netral, hanya sekali berhadapan. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up grup putaran keempat akan saling berhadapan pada laga 2 leg. Tim yang menang lolos ke Piala Dunia 2026. Tim yang kalah akan bermain di playoff Interconfederation, sedangkan posisi kelima dan keenam harus tersingkir. Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir berharap timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026 Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan digelar pada 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Kami tidak bisa memilih lawan, nanti tergantung pembagian grup. Habis itu kami terhitung posisinya seperti apa. Kekuatan dan kekurangan kami mesti segera tambal, kata Erick Thohir. Pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada 27 Juni 2024, timnas Indonesia masuk pot ke-6. Tim berjulukan skuad Garuda itu bakal memulai perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September 2024. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjalani 10 pertandingan. Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, kapan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai dan siapa saja calon lawan timnas Indonesia? Di babak ketiga, Indonesia bisa bertemu dengan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Irak, dan lainnya. Seperti pada kualifikasi Piala Dunia zona Asia edisi sebelumnya, pembagian pot undian di putaran ketiga akan didasari ranking FIFA terakhir. Itu artinya Konfederasi Sepak Bola Asia akan merujuk ranking terbaru FIFA yang akan dirilis pada 20 Juni 2024. Dengan melihat pot undian putaran ketiga di atas, Indonesia berpeluang menjumpai lawan-lawan tangguh yang menghuni pot pertama hingga ketiga. Meski begitu, Indonesia setidaknya sudah memiliki pengalaman bertarung dengan satu tim di 2 pot tertinggi tersebut. Mereka adalah Jepang dan Australia
Australia yang berjumpa di Piala Asia 2023. Meski kalah menghadapi dua tim itu, setidaknya Indonesia sudah memiliki gambaran kekuatan yang perlu dipersiapkan jika bertemu dua tim itu di putaran ketiga. Sementara itu, peluang berjumpa tiga kekuatan utama negara yaitu Iran, Qatar, dan Arab Saudi akan menjadi tantangan sulit bagi timnas Indonesia. Perjalanan jauh melelahkan hingga perbedaan iklim ekstrem menjadi faktor non-teknis yang perlu dicermati pelatih Sintayong. Bagi Sintayong, skuad Garuda merupakan tim paling lemah dari lawan-lawan yang lolos di babak ini. Memang kami sudah lolos ke ronde ketiga dan tidak ada lawan yang mudah bagi kami. Apalagi tim kami berada di ranking 134, jadi bisa dibilang kita tim yang paling lemah, kata Sintayong. Sintayong sadar bahwa di putaran ketiga nanti tim-tim yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia akan jauh lebih kuat. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berpotensi bertemu tim raksasa Asia. Kendati demikian, Sintayong memastikan timnya tidak akan menyerah begitu saja. Pelatih asal Korea Selatan itu akan berupaya memberikan kejutan dan menciptakan rekor-rekor baru bagi timnas Indonesia.